Ayah Bunda, waktu sudah menunjukkan pukul 10, kita akan mulai agenda kita pada hari ini, yaitu acara Parents Meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Budi Mulya 2 Pandiansari, yang kami hormati Bapak Ibu tim kelas 6, yang kami hormati Ayah Bunda sekalian. Assalamualaikum. Mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya karena telah bergabung di acara Parents Meeting Grade 6 kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa secara virtual melalui Zoom dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita bisa mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk susunan acara Parents Meeting pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan kepala sekolah, dilanjutkan dengan paparan wali kelas, kemudian sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan yang akan disampaikan melalui kolom komentar. Kemudian nanti kita akan membacakan dan langsung dijawab. Baik, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah kepada Bapak Sultan SAGSS, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan anak-anakku semuanya, khususnya Bapak dan Ibu wali murid dan siswa-siswi kelas 6 khususnya, alhamdulillahirabbil kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan banyak sekali nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu nikmat terbesar yang kita terima saat ini yaitu diberikannya kita keimanan ya, untuk berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu dan anak-anak semuanya, tidak lupa juga kita menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita, panutan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang melalui perantaraan Nabi Muhammad lah kita bisa berada pada jalan kebenaran yaitu Islam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang setia dari sejak di dunia ini sampai nanti di akhirat kita akan tetap mendapatkan syafaat dari beliau, dari Nabi Muhammad karena kecintaan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu wali murid dan anak-anakku siswa-siswi kelas 6, walaupun kita hanya bisa bersilaturahim, bertemu melalui media Zoom ini, melalui jarak jauh, tapi ini hal yang harus kita syukuri. Kita bisa melaksanakan itu. Walaupun kita bersama-sama berdoa, marilah kita berdoa mudah-mudahan kondisi kita, yaitu situasi kondisi adanya wabah pandemi corona ini segera berlalu, segera berakhir,
sehingga kita bisa bersilaturahim secara muwajahah, langsung, face to face, tidak melalui face to HP, face to gadget, face to laptop. Ya, sekarang ini kan walaupun wajah kita bisa kita saling melihat, tapi yang di hadapan kita yang dekat adalah kan gadget atau laptop. Nah, mudah-mudahan kita segera bisa bersilaturahim, berjumpa langsung, tidak dalam keadaan was-was, takut, tapi dalam keadaan seperti dulu lagi, nyaman, kita bersalaman, berjabat tangan juga dengan nyaman, apalagi berjabat tangan itu bisa melunturkan, menggugurkan dosa-dosa di antara kita. Kita sampai saat ini belum bisa berjabat tangan, tapi mudah-mudahan ini merupakan ujian dari Allah yang dengan ujian ini kalau kita lulus, kita mengerjakan, bisa melampauinya dengan baik, kita akan naik tingkat derajat kita. Karena pada dasarnya kita sebagai orang yang beriman yaitu akan senantiasa diuji, tidak dibiarkan kita ini dengan keimanan kita dibiarkan begitu saja oleh Allah, tapi harus melalui tahapan-tahapan ujian untuk meningkatkan keimanan kita, untuk menaikkan kelas keimanan kita. Di samping keimanan juga kita harus tetap berusaha untuk siap menghadapi segala perubahan. Dan yang ketiga, kesungguhan untuk senantiasa berada di jalan Allah. Kalau ayat lengkapnya saya bacakan, maaf, yaitu innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, alhamdulillah kita ini beriman, kemudian orang-orang yang bisa hijrah itu adalah bisa mensikapi sesuatu dengan perubahan-perubahan yang ada, perubahan yang ke arah positif. Waladina jahadu, yang bersungguh-sungguh fi sabilillah, di jalan Allah, termasuk majelis ilmu, pendidikan, sekolah, mengantarkan anak-anak, mendampingi anak-anak untuk senantiasa tetap belajar, ini juga termasuk jihad fi sabilillah. Ulaika a'dhamu darajatan indallah, itulah orang-orang yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan predikat orang-orang yang menang atau orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang a'dhamu darajatan indallah, derajat tinggi, dan orang-orang yang beruntung dalam keadaan situasi apapun. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid, dan anak-anakku siswa-siswi kelas 6 yang berbahagia, supaya kita tetap berada pada keberuntungan, kemenangan, marilah kita senantiasa mempersiapkan segala bentuk ujian perubahan itu dengan kesungguhan. Jadi 3 tadi ya, iman, hijrah, jihad, itu kita padukan dalam trilogi atau taksonomi yang senantiasa kerjakan bersama-sama. Nah, kaitannya dengan persiapan ini, kita harus siap dengan segala perubahan, seperti halnya kita berkaca pada semester yang lalu, terkait dengan kebijakan pemerintah yang karena situasi kondisi adanya pandemi ini, kemudian Mas Menteri menghapus ujian nasional, sehingga siswa-siswi kelas 6 semester kemarin, tahun lalu, angkatan yang kemarin itu tidak melampaui adanya ujian nasional. Ya, kita tidak tahu kebijakan selanjutnya nanti, kebijakan di tahun mendatang, karena ini benar-benar kita tidak tahu. Seperti sekarang ini aja, kepastian kita akan belajar melalui daring atau online, itu kita hanya bisa memprediksi, mengatur jadwalnya, oh semester ini. Apakah semester kedua juga akan tetap berjalan seperti ini juga, atau ada perubahan yang drastis dengan pemerintah menginstruksikan boleh KBM langsung, kita juga tidak tahu. Termasuk adanya UN, apakah masih diperpanjang? Tidak adanya UN masih diperpanjang tahun depan, kita juga tidak tahu. Tapi
apapun kebijakan dari pemerintah, apapun perubahan dari pemangku kebijakan, kalau kita siap, insya Allah siap dan kita tetap sungguh-sungguh, insya Allah itu tidak akan berefek atau berakibat negatif untuk kita. Salah satu contoh, kita tetap berprinsip, tetap mengatur keyakinan kita atau tetap mengatur pola belajar kita. Ada dan tidak adanya ujian nasional, kita harus tetap mempersiapkan. Kita harus tetap mempersiapkan kita, putra-putri kita untuk ya dalam kondisi, dalam keadaan, dalam mindset ya ujian. Karena ujian ini tidak harus ujian secara tertulis, artinya seperti secara nyata seperti kita ujian mengerjakan soal ulangan, tapi kan ujian yang bersifat seperti yang saya sampaikan di depan, situasi ini adalah ujian untuk kita. Nah, siswa-siswi kita tetap kita usahakan, kita persiapkan untuk akan melampaui adanya tahapan mengikuti ujian. Walaupun pahitnya, ternyata ujian tidak ada ujian tetap diperpanjang sampai tahun depan. Itu kita anggap sebagai yaitu rezeki kita sudah berusaha mempersiapkan putra-putri kita. Dan itu saya yakin tidak ada maldorotnya, tetap ada manfaatnya. Karena anak-anak siap, minimal tidak siap untuk ujian nasional, tapi siap untuk masuk ke SMP yang diinginkan. Pasti akan ada sistem kalau tidak ada ujian nasional, SMP pun untuk masuk, untuk menseleksi, mencari murid terbaiknya juga akan mempunyai sistem ujian masuk. Nah, ini yang perlu kita persiapkan sehingga ada tidaknya UN. Marilah Bapak Ibu semuanya mohon dukungannya untuk mempersiapkan putra-putrinya. Terlebih aturan dari untuk memperoleh kelulusan, standar kelulusan ya, salah satu di antaranya standarnya adalah nilai rapot dari kelas 4 semester 1, semester 2, kemudian ditambah kelas 5 semester 1 dan semester 2, ditambah satu lagi yaitu rapot di semester 1 kelas 6. Nah, sehingga semester 1 ini menjadi hitungan, menjadi ukuran akan prestasi dari siswa-siswi kita. Sehingga diusahakan semester ini walaupun kita belajar dari jarak jauh melalui KBM online, diusahakan untuk anak-anak bisa berprestasi memperoleh nilai-nilai, terutama nilai-nilai akademik, walaupun BMD tidak hanya mengakomodasi yang prestasi yang bersifat akademik, non akademik pun tetap diapresiasi. Tapi sistem di Indonesia yang masih melihat prestasi anak-anak untuk bisa diterima di jenjang pendidikan selanjutnya masih berdasarkan yaitu prestasi akademik. Apalagi prestasi akademik ini dibatasi dengan 3 mapel, bahasa Indonesia, IPA, sama matematika. Nah, ini masih ada sistem regulasi yang kebijakan yang mau tidak mau masih tetap kita ikuti, kita laksanakan. Sekali lagi support dari Bapak Ibu semuanya untuk mempersiapkan semester ini untuk mendapatkan prestasi baik di rapot ya, nanti bisa diakumulasi dengan kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 semester 1 ini. Kalau semester 2 tidak diakomodasi karena semester 2 sudah dihitungkan dari nilai-nilai tryout, ujian kalau ada dan sebagainya. Kita berasumsi ujian tetap ada. Ini untuk meningkatkan semangat kita aja. Kalau kita berasumsi, besok nggak ada ujian, mungkin semangat belajar kita akan klokro, akan kendor. Ini yang tidak kita harapkan untuk putra-putri kita. Dengan berframe yaitu supaya anak-anak tetap berprestasi, kita motivasi ujian tetap ada. Betul ada. Ini untuk gambaran untuk memberi semangat kita. Tidak hanya siswa-siswi, saya kira guru-guru kita pun kalau berpedoman ada ujian pasti akan mempersiapkan semuanya dengan baik. Tapi
asumsi kita tidak ada ujian, nilai bisa diambil dari harian, pasti apa istilahnya semangat untuk mengantarkan putri kita berprestasi akan juga kendor juga. Mari kita bersinergi ya Bapak Ibu semuanya, antara guru, orang tua, dan anak-anak kita bersinergi untuk mempersiapkan sebaik-baiknya supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung tadi. Yaitu pertama kita tingkatkan keimanan kita, termasuk anak-anak kita, keyakinan kita, kemudian menyikapi segala perubahan tetap dengan baik dan dengan jihad dan kesungguhan. Insya Allah apapun keadaannya kita akan tetap berada pada golongan orang-orang yang al-faizun, orang-orang yang beruntung. Mungkin itu saja sambutan dari saya selaku kepala sekolah. Untuk selanjutnya nanti kalau ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, saya dengan tangan terbuka Bapak menerima japrian dari Bapak Ibu semuanya untuk mengakrabkan kita, menyambung silaturahim kita walaupun masih melalui yaitu gadget, melalui perantara, belum bisa bertemu langsung, tapi itu harus kita syukuri. Silakan untuk japri, insya Allah saya akan menjawab segala pertanyaan, segala persoalan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya apabila saya menyampaikan sambutan ini ada yang tidak berkenan, ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan segala kesalahan itu memang dari saya pribadi, dan kalau itu benar itu berarti itu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sultan atas sambutannya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk paparan wali kelas. Jadi di sini saya dengan Miss Rini akan memberikan paparan terkait gambaran sistem pembelajaran kita di kelas 6 ini. Baik, untuk paparan yang pertama mengenai penjelasan tentang mind map silabus nanti untuk per mata pelajaran beserta guru pengampu akan kami sampaikan. Kemudian yang kedua, informasi terkait kalender akademik, kemudian weekly plan atau materi mingguan, dan yang keempat nanti ada beberapa tambahan informasi terkait dengan sekolah. Yang pertama, untuk pelajaran matematika untuk kelas 6 ini akan diampu oleh Miss Devi, masih sama dengan guru pengampu kelas 5. Berikut adalah mind map atau materi yang akan dibahas di kelas 6 ini. Nanti setelah parents meeting kita akan mengirim materi pada pagi hari ini. Kemudian untuk mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan akan diampu oleh Mrs. Ani, sama dengan kelas 5. Mind map-nya kira-kira sebagai berikut. Kemudian untuk mata pelajaran bahasa Indonesia akan diampu oleh Mrs. Rini. Mind map sebagai berikut. Kemudian pendidikan agama Islam dan tahfidz itu akan diampu oleh Mr. Najib. Untuk bahasa Inggris masih dengan saya, Miss Kantika. Untuk KH atau kemahiran hidup akan diampu oleh Miss Wulan. Pelajaran musik bersama Mr. Indra.
ya, sebentar karena ada panggilan. Jadi saya ulangi, untuk pelajaran musik itu dibersamai oleh Mr. Indra. Kemudian ilmu pengetahuan sosial atau IPS itu bersama Mrs. Rini. PPKN akan diampu oleh Miss Wulan. Olahraga atau PJOK bersama Mr. Wawan. Kebudayaan Jawa diampu oleh Mr. Indra. TIK bersama dengan Mr. Deki. Kemudian untuk tim Ikro di grade 6 itu adalah Miss Surti dan Miss Ella. Selanjutnya terkait dengan kalender akademik, kemarin kami sudah memberikan printout-nya. Untuk kalender akademik itu menyesuaikan dengan yang sudah ada, jadi banyak sekali kegiatan yang biasanya dilakukan ketika normal atau sebelum masa pandemi, kita harus meniadakan atau menundanya terlebih dahulu. Terkait dengan PTS, kemudian PAS, itu nilai akan diambil dalam bentuk ujian secara online. Jadi untuk ulangan harian itu diambil dari penilaian selama daring. Jadi nanti kebijakan masing-masing guru pengampu apakah akan diambil setiap minggunya atau setelah per satu materi atau satu bab pelajaran kemudian akan diadakan ulangan harian menggunakan Google Form atau media yang lain, atau bisa juga diambil dari nilai worksheet-worksheet yang sudah dikirim dan dikerjakan oleh anak-anak. Oleh karena itu, untuk penilaian kami yang lebih maksimal, kami mohon dukungan dari Bapak Ibu agar anak-anak disiplin dalam pengumpulan tugas dan pengerjaan worksheet serta ujian. Untuk uji kompetensi atau UK 1 dan 2, nilai akan diambil selama pembelajaran daring juga, bisa berupa pembuatan karya atau praktik, kemudian performance, presentasi, dan lain sebagainya. Karena seperti yang kita ketahui, untuk mapel itu beberapa mapel harus ada nilai keterampilan yang diambil. Seperti misalnya bahasa Inggris itu ada speaking, performance, anak-anak diminta untuk membuat karya, video, kemudian presentation, itu nanti masuk di nilai ujian kompetensi atau UK 1 dan 2. Kemudian untuk PTS dan PAS, teknisnya itu sesuai dengan jadwal, nanti akan kami laksanakan secara online, dan media atau teknisnya seperti apa akan kami sampaikan nanti lebih lanjut lagi. Kemudian untuk weekly plan atau materi mingguan, seperti yang sudah kita laksanakan, materi mingguan dibagikan ketika hari Jumat sekaligus pengambilan hampers atau media pembelajaran. Jadi untuk materi mingguan ini sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah kita bagikan, kemudian ada ditambahkan dengan informasi cara penyampaian dari setiap masing-masing guru pengampu. Untuk opening dan doa itu akan disampaikan oleh ketika tahfidz movement, ya. Karena untuk satu Zoom meeting atau satu room kita gunakan untuk tahfidz dan dilanjutkan untuk opening seperti biasanya. Kemudian setelah itu nanti akan ada agenda untuk target hafalan. Insya Allah mulai minggu depan kita akan share materi untuk teknisnya seperti apa. Nanti akan lebih lanjut disampaikan oleh Miss Rini. Kemudian
pengambilan worksheet dan frozen food itu setiap hari Jumat, atau mungkin nanti menyesuaikan dengan jadwal, mungkin ketika hari Jumat itu libur bisa diajukan di hari Kamis. Kemudian semua proses KBM dilakukan dalam satu platform yaitu Google Classroom. Nah, untuk lebih lanjutnya, Miss Rini selaku wali kelas Grade 6 Archery akan memberikan penjelasan. Oke, terima kasih Miss Tika. Baik Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan beberapa informasi sekolah yang sudah disampaikan Miss Tika tadi, bahwa pembelajaran kita menggunakan Google Classroom. Jadi pembelajaran daring via Google Classroom ini, semua materi ataupun tugas itu hanya diakses melalui Google Classroom saja sesuai dengan jadwal pelajaran. Kemudian untuk pengumpulan tugas, gambar, video, file pun juga hanya dikirim melalui Google Classroom saja, sesuai dengan mata pelajaran dan sesuai dengan materi atau bagian tugas tersebut. Kemudian berkaitan dengan teknis, misalnya ada pertanyaan, itu juga silakan nanti Bapak Ibu atau anak-anak bisa langsung berkomunikasi via Google Classroom. Jadi tidak perlu lagi kita melalui WA. Kenapa kita menggunakan Google Classroom? Karena kami melihat Google Classroom ini cukup representatif untuk kita gunakan sebagai media pembelajaran dari sisi keteraturan, materi, dan juga tugas-tugas tertata dengan rapi, kemudian tugas-tugas anak-anak yang dikumpulkan melalui Google Classroom juga mudah kita lacak, mudah kita proses, baik itu pun untuk penilaian maupun juga memberikan feedback kepada anak-anak. Di sisi lain, kami juga memahami bahwa pembelajaran daring ini ada sisi positif dan negatif. Ada misalnya orang tua yang bekerja itu pun menjadi bukan halangan lagi bagi anak-anak untuk belajar. Karena apa? Karena Google Classroom ini bisa diakses sewaktu-waktu. Jadi tidak harus ketika jam pelajaran pagi hari seperti ini anak-anak harus membuka, tetapi mungkin ketika orang tuanya sedang bekerja atau ada acara, ada kepentingan, anak-anak bisa membuka nanti ketika orang tua sudah di rumah, bisa sore atau malam hari. Dan anak-anak pun juga akan lebih mudah untuk mengakses materi yang dipelajari di setiap mata pelajaran, mengakses tugas-tugasnya apa saja, bisa juga mengecek tugas-tugas yang sudah dikerjakan apa, yang belum dikerjakan apa, tugas yang sudah dinilai guru, tugas-tugas yang sudah diberikan feedback atau komentar oleh guru juga anak-anak bisa mengeceknya di sana, seperti itu. Selanjutnya, ketika MOS kemarin, kami juga sudah menyampaikan kepada anak-anak berkaitan dengan kesepakatan kelas daring, dan di sini pun kami juga perlu menyampaikan kembali, karena kami sangat berharap sekali Bapak Ibu semuanya mendukung proses pembelajaran ini dengan mendampingi putra-putrinya sebaik-baiknya. Dan mohon bantuannya juga untuk selalu mengingatkan anak-anak bahwa dalam pembelajaran ini pun ada aturan main yang harus dipatuhi bersama. Adapun kesepakatan kelasnya, antara lain yang pertama, siswa wajib mengikuti video conference sebagai presensi kehadiran. Untuk presensi ini bisa berupa video, bisa juga berupa komentar. Jadi ada guru-guru juga yang memberikan pengumuman atau memberikan materi, kemudian meminta anak-anak berkomentar sebagai bukti kehadiran mereka atau sebagai bukti mereka sudah membaca materi tersebut. Selanjutnya, ketika mengikuti video conference, tidak boleh untuk chat kecuali dipersilakan oleh guru atau ketika sesi tanya jawab. Nah, ini kadang-kadang anak-anak memanfaatkan situasi ini untuk chatting dengan teman-temannya. Jadi mereka jadi tidak fokus mengikuti pelajaran ketika Zoom misalnya, seperti itu. Nah, itu nanti mohon kiranya nanti anak-anak ada yang seperti itu, nah kami mengontrolnya dari sekolah tentu tidak bisa ya. Nah, ini kerjasama orang tua untuk bisa memantau dan membantu mengingatkan anak-anak. Selanjutnya, siswa wajib mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh guru. Jika ada yang berhalangan mengumpulkan, mohon konfirmasi. Jadi insya Allah kami
siap sedia membantu anak-anak dalam kondisi apapun ya. Misalnya tugasnya belum selesai, ketika deadline belum selesai, masih bisa kami terima asal ada konfirmasi. Dan tentu saja kami tidak melepas begitu saja, kiranya memang perlu bimbingan lebih, pun kami juga siap membantu anak-anak. Misalnya ada kendala mengakses materi, kendala dalam mengerjakan, dan sebagainya. Kembali lagi, itu platformnya kembali ke Google Classroom. Dan termasuk juga ketika anak-anak tidak bisa mengikuti pelajaran pada hari itu, nah kami juga mohon Bapak Ibu konfirmasi kepada kami agar kami bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu guru pengampu. Jadi nanti kenapa anak si A kenapa tidak ada ya, tidak ada komunikasi dan sebagainya ketika pembelajaran, kenapa tidak hadir? Nah itu kami bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu guru pengampu. Kemudian selama pembelajaran daring pun kami juga berharap sekali anak-anak tetap menjaga sopan santunnya, terutama dalam hal berpakaian. Meskipun di rumah, kami juga berharap sekali anak-anak bisa mengikuti pembelajaran daring ini dengan menggunakan pakaian yang sopan, rapi, seperti itu, kemudian menjaga perbuatan dan lisannya. Nah, selanjutnya kami akan menyampaikan target hafalan di grade 6. Jadi untuk target hafalan ini ada surat dan hadis serta doa. Untuk surat anak-anak di kelas 6 ini targetnya adalah hafalan juz 30. Jadi untuk target hafalan ketika opening nanti akan kami atur jadwalnya untuk melafalkan surat-surat yang ada di juz 30. Kemudian untuk hadis, ada 4 hadis yang menjadi target anak-anak selama 1 tahun ke depan ini, yaitu hadis ridho orang tua, hadis berlaku jujur, hadis tentang doa, dan hadis tentang sedekah. Dan untuk doa, anak-anak target hafalan adalah doa ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk target hafalan ini tetap ada kontrol juga dari sekolah. Seperti ini. Jadi untuk timeline-nya, target kami untuk Agustus September ini anak-anak akan mengulang hafalan dari surat Anas sampai dengan Ad-Duha. Siap opening seperti itu. Kemudian bulan Oktober ini surat Asyam dan Al-Lail, November Al-Balad dan Al-Fajr, dan Desember Al-Ghoshiyah dan Al-A'la. Kemudian bagaimana teknis kontrolnya? Nah, kontrolnya ketika tahfidz kelas, nanti Anda bisa store dengan Mr. Najib, atau ketika ikro, itu bisa anak-anak storan setelah mengaji dengan Miss pengampu ikro ya, itu bisa sebulan 2 kali. Nah, untuk teknis hafalan ini supaya anak-anak bisa melatihnya setiap hari, nah kita masukkan ke dalam opening dan selalu dibaca oleh anak-anak. Seperti itu, dan harapannya target sekolah bahwa lulusan SD Budi Mulia 2 Pandiansari ini bisa hafal juz 30 seperti itu. Bagus lagi bertambah juz yang lain, tapi target sekolah adalah juz 30 dan ini tidak serta-merta menjadi target di kelas 6 ini saja, tiba-tiba anak-anak harus mencapai target, tapi ini sebenarnya sudah proses dari mereka kelas 1. Dari hafalan mereka kelas 1, 2, 3, 4, dan 5, dan di kelas 6 ini anak sebenarnya tinggal mereview saja. Apalagi kemarin ketika kelas 5, anak-anak juga ini ya, setiap kali pelajaran agama dan juga pelajaran Iqra, mereka juga selalu store hafalan. Nah, itu nanti anak-anak tinggal mengulang lagi, tinggal melengkapi lagi surat-surat atau ayat-ayat yang belum di-storekan, seperti itu. Selanjutnya, ada program tambahan dari sekolah yang tadi sudah dimulai dari hari Senin ya, itu sudah ada program Smart Class Program, ada Psikologi Program, dan School Health Unit Program. Ini setiap habis opening, setelah opening jam 7.50 sampai jam 8, nanti dari 3 unit ini, 3 program ini akan memberikan materi untuk anak-anak.
Dan tentu saja kami sangat berharap sekali materi-materi yang disampaikan melalui 3 program ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Seperti itu. Selanjutnya, untuk program kelas 6, seperti yang sudah disampaikan Mr. Sultan tadi, bahwa ujian atau tidak ujian, kita memang harus siap seperti itu. Dan kami tentu saja ini ya, berpikir, guru-guru berpikir bagaimana caranya supaya kami juga bisa tetap membantu anak-anak untuk mempersiapkan itu semua. Kalau program kelas 6 dari tahun ke tahun, sebenarnya banyak ya, kemudian kami mencoba akan menerapkan 3 program ini di semester 1 ini dengan dengan target penguasaan anak-anak bisa matang seperti itu. Jadi anak-anak lebih menguasai materi lagi, terutama untuk 3 mata pelajaran. Jadi ujian atau tidak ujian, anak-anak tetap kami persiapkan untuk mereka masuk ke SMP seperti itu. Dan di sini ada 3 program. Yang pertama adalah matrikulasi, yang kedua adalah fokus enrichment, dan yang ketiga Saturday Fun and Learning. Nah, untuk yang ketiga ini kami juga masih melihat situasi dan kondisi, apakah nanti akan bertemu langsung dengan anak-anak atau dengan Zoom saja, atau dengan Google Classroom misalnya dengan aktivitas belajar di hari Sabtu, itu pun kami juga nanti melihat situasi dan kondisi. Jadi mungkin tidak dilakukan bulan ini, mungkin bulan depannya lagi. Dan kita juga tidak tahu apakah bisa terlaksana di semester 1 ini. Yang penting kami sudah mempersiapkan program-program ini. Yang pertama adalah matrikulasi. Di sini nanti ada semacam tes seperti itu. Di sini tes ini untuk mengukur tingkat pemahaman anak-anak materi kelas 4 dan 5. Terutama untuk pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Untuk matematika sendiri, tentu anak-anak akan lebih dimatangkan lagi untuk materi-materi dasar, seperti operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi anak-anak itu sebagai modal dasar mereka untuk bisa belajar lebih lanjut dengan materi yang lebih aplikatif, seperti itu. Jadi anak-anak itu kami perkuat lagi. Kemudian nanti rencananya kami akan melakukan ini via Google Form. Nanti insya Allah di bulan depan, di Agustus itu akan kami realisasikan. Nanti akan kami atur waktunya supaya semua bisa mengikuti. Dan harapannya dari hasil matrikulasi ini kami bisa memetakan tingkat pemahaman anak-anak dari materi-materi 3 mata pelajaran tersebut. Untuk jumlah soal tentu kami juga mempertimbangkan lagi. Kalau biasanya kalau matematika itu 40, IPA 40, bahasa Indonesia 40. Nah, kali ini kami juga melihat situasi dan kondisi tentu tidak sebanyak itu. Mungkin kisarannya paling banyak 20 lah, itu sudah banyak. Mungkin kalau matematika 10 saja itu sudah cukup banyak. Yang penting itu bisa mewakili tingkat kemampuan anak-anak. Dan tentu saja di sini kami mohon kerjasama Bapak dan Ibu semua ketika matrikulasi ini, kami mohon bantuannya untuk bisa mengkondisikan anak-anak, memang betul-betul mereka untuk katakanlah ujian, seperti itu mungkin harus situasi rumah bisa dikondisikan untuk kondusif untuk anak-anak ujian, kemudian juga pengawasan anak-anak. Kami berharap sekali anak-anak bisa mengerjakan matrikulasi ini secara mandiri, jujur, karena yang kami perlukan adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka, tingkat kemampuan mereka sejauh mana. Dan dari situlah menjadi bahan kami untuk penanganan selanjutnya. Pada poin kedua ada fokus enrichment via Zoom. Kalau sebelumnya fokus enrichment ini di tahun-tahun kakak-kakak kelas sebelumnya itu kita adakan sore hari pulang sekolah. Nah, ini kami berencana juga mungkin pulang sekolah ya, kita akan pakai pukul 1 misalnya, pukul 1 sampai pukul 2. Mungkin tidak lama-lama, mungkin 30 menit kami akan lakukan secara Zoom.
itu pun tidak semua anak, jadi nanti kami akan mengelompokkan anak-anak untuk kelompok belajar seperti itu. Bisa juga nanti Zoom ini guru dengan satu siswa itu bisa juga seperti itu. Jadi kami batasi kiranya mungkin 5-7 anak itu sudah cukup banyak. Nanti pun kami evaluasi lagi kiranya kelompok ini tidak kondusif, tentu kami akan atur lagi seperti itu. Jadi fokus enrichment ini sebagai tindak lanjut dari matrikulasi yang dilakukan sebelumnya. Nah, untuk Saturday Fun and Learning ini pun kami juga nanti masih melihat situasi dan kondisi, apakah akan kelas distancing, akan bertemu di sekolah, apakah virtual seperti ini via Zoom atau cukup dengan Google Classroom, anak-anak mengerjakan, kemudian kami berikan feedback, atau bagaimana nanti kita lihat ke depannya, seperti itu. Itu untuk program grade 6. Selanjutnya, terima kasih sekali atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Demikian paparan dari kami. Tentu kami sangat berharap sekali dukungan dari Bapak dan Ibu semuanya, termasuk juga kami juga memerlukan masukan-masukan yang kiranya itu demi kebaikan kita semuanya, terutama untuk anak-anak. Demikian paparan dari kami. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita lihat di kolom komentar dulu ya. Yang pertama tadi ada dari Mama Nara. Oh ya, Mama. Dari Mama Nara. Agenda buku harian. Oh ya. Agenda ini ya, pengumpulan buku harian itu masih ada atau enggak ya? Karena kan biasanya kita pengumpulan di hari Senin atau setiap hari ya, anak-anak. Ya, terima kasih Bunda masukannya. Tentu kami senang sekali kalau anak-anak masih melakukan hal itu ya, menulis buku harian, dan tentu seru sekali ceritanya pasti yang mereka tulis. Nah, kami siap menerima Bunda. Nanti untuk bunda-bunda yang lain juga bisa mengajak anak-anaknya untuk menulis diary. Kebetulan kalau Nara ini memang rajin sekali menulis buku harian ya, di kelas 5 dulu. Nah, monggo silakan Bunda, kami senang sekali jika anak-anak mengumpulkan diary lagi. Tapi nanti seminggu sekali ya. Hari Jumat, Jumat dimasukkan di mapnya itu. Sekaligus ketika pengumpulan worksheet-nya itu ya, Miss ya. Nanti bisa nanti minggu depannya dibalikin feedback atau komentar dari cerita. Oke, buku harian. Untuk yang kedua dari Bunda Rama. Oh iya. Oh, secara langsung ya. Oke, kita ini dulu, kita layani dulu. Kemudian masukan dari Bunda Abiu, berkaitan dengan penyampaian materi pelajaran ya. Bisa diberikan semacam modul ataupun LKS agar anak-anak bisa punya bahan belajar yang tidak tergantung dengan laptop atau gadget, koneksi internet, dan juga terbiasa mengerjakan soal-soal yang sesuai dengan metode dan kurikulum yang diterapkan di BMD. Sehingga saat mengikuti Google Classroom atau Zoom, anak-anak bisa fokus menyimak ataupun bertanya bila belum paham, sehingga worksheet itu enggak tercecer gitu ya. Sebenarnya kemarin kita juga sudah berusaha untuk memberikan cover worksheet, itu sebenarnya juga kami harapannya ketika menyampaikan, memberikan ke anak-anak serta pengembalian itu bisa rapi, bisa tetap rapi, diklip dengan covernya. Tapi untuk worksheet sendiri kita juga belum bisa untuk mewajibkan semua guru untuk membuat print out worksheet karena ada yang memaksimalkan pemakaian Google Classroom ya, Miss. Iya. Karena memang kami juga sebagai guru cukup terbantu dengan Google Classroom ini, jadi kami lebih mudah untuk memantau pengumpulan tugas anak-anak, kemudian kami juga memudahkan kami untuk mengoreksi, memberikan penilaian, kemudian nilai-nilai kami pun juga terarsip. Ya sebenarnya sih minggu-minggu ini
untuk kelas 6 sendiri sudah tertib, artinya sudah semuanya itu memanfaatkan betul Google Classroom. Mungkin 1-2 yang terkendala, jadi masih difoto via WA, oke, tidak masalah seperti itu. Tapi kedepannya harapan kami bisa di-upload di Google Classroom itu. Misalnya terlambat pun tenang, kami pun juga masih punya memberikan spare waktu agar semuanya bisa bisa ngumpulin tugasnya seperti itu. Di batas pengumpulan itu guru-guru banyak yang tidak mengisi batas tanggal limit waktunya, sehingga anak-anak tetap bisa mengumpulkan kapan saja. Jadi untuk worksheet memang kita fokuskan dulu untuk yang pelajaran-pelajaran seperti matematika yang harus menulis angka, rumus, dan sebagainya. Kemudian bahasa Indonesia juga karena anak-anak harus membaca dan memahami teks. Seperti itu. Oke, itu. Terima kasih sekali masukannya. Bunda Abiu akan menjadi bahan referensi kami untuk lebih baik lagi. Betul. Ada lagi, Miss? Kayaknya udah habis. Oh iya, Bunda Rama. Iya, terakhir. Itu Bunda Rama mau menyampaikan secara langsung. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Bu. Saya mewakili Bunda Rama ini dari Bapak, dari ayahnya Rama, terkait dengan metode belajar yang menggunakan daring ini ya. Perkenalkan, nama saya Putra Rahmat Ismail dari ayahnya Rama. Jadi kami yang pertama terkait dengan metode pembelajaran ini, kami kurang setuju kalau metodenya ada yang menggunakan lewat YouTube, Ibu. Jadi beberapa kasus video yang berkaitan dengan pelajaran sebaiknya jangan lewat YouTube, karena itu sangat mengganggu dari anak-anak juga. Jadi mereka biasanya malah kepancing. Jadi selain melihat YouTube apa yang ada itu, mereka akhirnya membuka yang lain-lain juga. Jadi kalau menurut kami, karena media YouTube itu bukan media pembelajaran ya, di situ ada media entertain. Jadi kalau menurut kami sebaiknya dan harusnya jangan menggunakan YouTube, kecuali memang kita mau melakukan proses entertainer, beda. Jadi kalau kita mau belajar sebaiknya jangan menggunakan YouTube. Terus yang kedua, kita butuh, anak-anak kami itu, kami merasa butuh buku penunjang mapel, terutama untuk mata pelajaran IPA, bahasa Indonesia, dan matematika. Ini terkait dengan mata pelajaran utama. Karena anak-anak sudah kelas 6, jadi di sini kita butuh juga rangkuman materi dalam bentuk printout. Karena kalau ya saya pribadi sih memang dari dulu belajar memang sebaiknya kita belajar ketika kita diberi materi, proses guru belajar kita sebaiknya juga ada yang kita pegang ini sebagai bahannya. Karena daya tangkap anak itu berbeda-beda. Jadi ketika hanya disampaikan lewat video visual tanpa dia melihat materinya apa, itu kemungkinan ada yang paham, ada yang enggak gitu. Dan di sini kelemahan Rama, dia tidak paham, banyak yang tidak paham. Akhirnya bukannya guru yang ngajarkan, tapi kami yang ngajarkan akhirnya. Sehingga waktunya memang bisa dikatakan ya Bunda Rama jadi guru, jadi akhirnya gitu loh. Jadi istilahnya, jadi video itu hanya visualisasi tanpa anak bisa menangkap langsung. Tapi kalau dibarengi dengan materi, kita juga paham apa yang disampaikan. Terus juga tujuannya apa sih, apa yang mau disampaikan atau apa. Jadi kita tahu materi ini. Jadi dengan ada materi kita bisa sama-sama mengolah, jadi koreksinya bisa sama. Karena dengan belajar daring kan koreksi tentu saja bukan dari guru langsung, tapi dari kita. Jadi memang mau nggak mau kita juga harus jadi guru. Udah. Jadi memang kelemahan daring tuh ya udah, kita sebagai orang tua juga mau nggak mau juga harus jadi guru akhirnya sekarang gitu loh. Jadi double nih kerjaan kita sekarang jadinya memang. Tapi memang kondisinya, mudah-mudahan kondisi juga bisa kembali normal, ya udah kita pahami juga. Tapi yang kami minta juga sebaiknya ada rangkuman materi atau ada buku, terutama memang bukan mencoba membandingkan, tapi
di kakaknya Rama yang sekolah di tempat lain tuh diberi buku, Bu, untuk saat ini. Nah, itu metodenya seperti apa ntar dari dari BMD, ya monggo bisa disampaikan. Terus yang ketiga, kami lihat sebenarnya proses sekolah ini kan hanya memindahkan sekolah yang tadinya tatap muka menjadi sekolah daring, sekolah visual lah ya, jarak jauh. Nah, kami pun dalam bekerja juga sebagian besar memang juga WFH, tapi jam kerja, terus jadwal kerja, dan meeting kerja itu sudah diatur juga seperti layaknya waktu kita tatap muka seperti biasa. Jadi harapan kami, sekolah pun demikian. Jadi ketika jadwal masuk jam berapa, ada pelajaran apa, sebaiknya menggunakan media yang bisa dipakai. Nah, untuk saat ini yang menurut kami yang masih cukup bagus dan layak dan banyak dipakai orang adalah media Zoom. Jadi sebaiknya semua pelajaran itu diproses melalui Zoom. Bisa kita lakukan selayaknya kita sekolah. Jadi misalnya masuk jam 7.30, ya sudah anak-anak harus bangun, siap-siap, jam 3 mulai belajar apa? Istirahat. Permasalahan berapa lamanya Zoom itu berproses, itu monggo saja. Yang penting ada jadwal yang jelas dari anak-anak, sehingga mereka merasa bersekolah, Ibu. Satu itu. Dan kalaupun ada target pelajaran yang memang di sekolah itu, waktu sekolah itu harus selesai, ya harus selesai pada saat jam itu juga. Jangan ditunda, karena itu menuntut disiplin. Karena kalau ini berlarut sampai 6 bulan, saya yakin faktor itu akan berubah total ntar. Ketika kita masuk tuh, yang tadi sekolah itu seperti itu, yang jelas sekolah itu adalah menuntut kedisiplinan satu. Disiplin itu dari waktu, dari kemandirian mereka. Jadi, nah, selama di rumah ini, mereka itu tidak merasa sekolah gitu loh, memang. Nah, akhirnya kita yang capek sendiri sebagai orang tua, mengingatkan, membangunkan. Mungkin di anak-anak yang memang sudah bisa disiplin ya bagus, tapi terutama di kami ini memang karena anak cowok juga, terus jadi ya faktor karena mereka sekolah itu masih kurang terasa karena udah hampir 4 bulan ini di rumah, jadi kesannya libur terus, jadi istilah gitu. Jadi kami harapkan coba polanya tetap seperti pola sekolah, jadwalnya tetap, karena kalau ini berlanjut tidak dikembalikan ke posisi kita waktu kita sekolah itu, kami takutnya ada beberapa anak yang mungkin nggak bisa menyesuaikan, itu keterusan, Bu, ke depannya. Sehingga apalagi untuk kelas 6 harus kita tidak hanya menuntut dia kalau memang ke depan tidak ada ujian nasional, yang kita harapkan tidak hanya cuma bebas jadi SD ke SMP, tapi ketika di SMP dia bisa ngikutin nggak, masalah di situ. Nah, kalau cuma lulus sudah, tapi di SMP-nya dia drop, menurut kami sama saja, Bu. Percuma kita ngajarin, padahal kita sudah 6 tahun di sekolah, tapi di ending ini karena kita ada masalah ini, tapi metode pelajaran kita kurangi, terus disiplin kita kurang. Nah, kami takutnya ketika dia masuk ke SMP ke depan, mungkin ya itu, mungkin ada SMP-SMP yang perlu tes masuknya. Nah, kali tes mungkin karena posisi tidak maksimal lah ya, posisi pembelajarannya. Nah, itu mengurangi proses dia masuk ke SMP-nya, atau ketika menjalankan studi di SMP dia malah ketinggalan dengan yang lain. Itu aja sih. Ya mungkin itu, Bu, dari kami, Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Terima kasih Papa Rama yang sudah memberikan banyak sekali masukan demi kebaikan kita bersama. Nanti kami akan menyampaikan ini kepada pihak sekolah. Sebenarnya sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu oleh Mama Rama. Itu pun sudah kami sampaikan untuk membatasi penggunaan YouTube sebagai ini ya, media pembelajaran, sebenarnya untuk memutar video ya, untuk pembelajaran, materi pembelajaran seperti itu. Dan juga untuk masukan tentang ya buku-buku panduan, sebenarnya kalau kami melihat dari beberapa mata pelajaran itu, guru-guru juga tidak hanya
share video saja ya, tapi juga ada share materi, baik itu bentuknya PowerPoint ataupun PDF seperti itu. Tentu ini kembali pada masing-masing guru akan menggunakan media pembelajaran apa saja, dengan cara bagaimana materi tersebut disampaikan. Dan tentu ini masukan dari Papa Rama ini dan mungkin juga orang tua yang lain yang sepakat pun kami akan sampaikan pada guru-guru untuk lebih mempertimbangkan lagi dalam memberikan materi, bentuk materi pembelajaran itu supaya lebih variatif lagi. Artinya mungkin kalau kemarin hanya video saja kemudian tugas, mungkin ke depan bisa dengan video, bisa dengan materi berupa PDF atau PowerPoint dan juga tugas. Mungkin hanya ada guru yang hanya memberikan tugas saja di pertemuan itu pun nanti harapannya bisa lebih lagi mempertimbangkan bagaimana anak-anak dalam mengerjakan tugas itu. Kira-kira ada kesulitan nggak ya, agar tidak mengalami kesulitan, nah mungkin guru-guru bisa mereview kembali materinya di jam pembelajaran tersebut. Terima kasih sekali, nanti akan kami sampaikan kepada guru-guru supaya lebih variatif lagi ya dalam menyampaikan pembelajarannya. Jadi menambahkan ya Miss ini untuk pertimbangan kami menggunakan video itu juga selain fleksibel, maksudnya bisa langsung diakses di Google Classroom-nya. Jadi untuk anak-anak yang belum bisa mengikuti di jam pelajaran, maksudnya sesuai dengan jadwal yang sudah ada, ataupun belum paham, mereka bisa menyimpan video tersebut, kemudian besoknya bisa diulang lagi di sini. Pertimbangan kami seperti itu, Bapak. Kemudian berkaitan dengan ini ya, proses pembelajaran yang saat ini memindah dari tatap muka menjadi pembelajaran di rumah, ya itu tadi yang mungkin sudah disampaikan Pak Sultan di awal tadi dari Bapak Kepala Sekolah, ya dalam kita melewati ini semua sebagai ujian, ya tentu mohon kerjasama untuk semuanya, terutama Bapak dan Ibu wali murid yang sudah 4 bulan kemarin dan beberapa hampir 1 bulan ini kembali menjadi guru anak-anak di rumah. Tentu kami sangat berterima kasih sekali, semoga menjadi amal jariah, dan tentu kami siap Bapak dan Ibu membantu Bapak Ibu kiranya dalam pendampingan anak-anak pun ada kendala seperti itu, bermacam-macam sekali ya. Di lapangan memang kami menyadari bahwa setiap anak itu unik ya, setiap anak beda-beda, ada yang sudah mandiri, ada yang sudah tanpa diingatkan lagi sudah siap ketika belajar pagi hari. Jam 7 aku mau ikut tahfidz, dia sudah siap dengan Zoom-nya. Jam 8 sudah mulai KBM, dia sudah siap dengan Google Classroom-nya. Kita pun tidak menutup kemungkinan bahwa banyak juga anak-anak yang karena situasinya itu di rumah ya kan ini di rumah, beda dengan di sekolah. Kami santai, nggak ada miss dan mister, mungkin dengan papa mamanya mungkin gampang negosiasinya, itu pun juga ada. Ada juga anak-anak yang seperti yang sudah kami sampaikan tadi, ada yang orang tuanya bekerja, mungkin bangun tidur papa mamanya sudah pergi semuanya, sudah berangkat semuanya, mungkin pas kebetulan tidak ada HP atau laptop yang bisa untuk bisa mengikuti kelas ya, itu pun kami juga memahaminya. Jadi sampai saat ini yang kami berikan kepada anak-anak bentuk pembelajarannya pun kami sudah mempertimbangkan berbagai situasi tersebut. Artinya tidak melulu sebenarnya kami ingin sih setiap saat itu semua guru pelajaran itu Zoom semua. Tapi kami juga tahu kondisi juga tidak memungkinkan. Anak-anak ya yang jelas adalah kuota. Kami itu pun meminimalkan misalkan tahfidz pagi opening gimana ya. Nanti kalau Zoom lagi nanti kuotanya ini. Nah, itu makanya kami opening gabung dengan tahfidz seperti itu. Nah, jadi sampai saat ini kegiatan pembelajaran yang sudah kami lakukan, tentu kami sudah mempertimbangkan berbagai kondisi dari para orang tua, dari anak-anak di rumah seperti itu. Tapi terima kasih sekali masukannya, ini menjadi cambuk buat kami untuk lebih baik lagi ke depannya. Karena desain KBM yang baru di semester ini ya Miss Riti, ini kan sebenarnya sama dengan jadwal ketika
kita pelajaran di sekolah biasa, hanya durasi waktu dikurangi. Itu pun juga kami mempertimbangkan agar mengurangi beban untuk siswa yang biasanya sampai berapa pelajaran ya, satu hari itu 5 sampai sore itu kita pangkas menjadi 4 sesi dengan durasi satu jam pelajaran itu hanya 50 menit. Itu juga kami mempertimbangkan kondisi anak-anak di rumah supaya tidak terlalu terbebani. Dan pembelajaran bulan ini pun kami menjadi evaluasi kami ya. Misalnya dengan sehari 4 pelajaran kiranya itu memberatkan, mungkin bisa juga kami bulan selanjutnya kami mendesain pembelajaran misalnya 1 hari cukup 2 mata pelajaran saja. Misalnya 2 hari itu pelajarannya sama semua, jadi anak-anak biar tuntas pembelajarannya. Mungkin bisa seperti itu juga. Jadi kami pun terus berproses untuk lebih baik lagi dari waktu ke waktu demi keoptimalan pembelajaran daring ini. Begitu. Kita Bapak Ibu Guru juga dengan jadwal dan sistem yang baru ini kita juga harus disiplin ya. Misalnya kalau jam 8 sudah harus ngajar, ya sudah harus share materi. Kalau yang Zoom ya sudah harus open room, Zoom sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan seperti itu. Semoga penjelasan kami cukup menjawab ya Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali. Masih ada pertanyaan lagi, Miss? Iya, ini masih ada. Oh iya. Oh iya. Okay. Ini dari Bunda Ayah. Iya. Satu lagi ya, ini dari Bunda Ayah. Kalau anak kurang paham dengan materi kelas di Google Classroom, apa bisa bertanya via WA pribadi ke guru yang bersangkutan? Tentu bisa, tapi nanti monggo bisa diatur waktunya saja. Karena meskipun kita kelas selesai pukul 11.50, itu pun kami di sekolah itu tetap menyiapkan materi berikutnya, kemudian menyelesaikan koreksian. Nah, tentu nanti monggo untuk konsultasi belajar, ada kesulitan belajar, monggo bisa diatur dengan guru pengampunya. Mungkin mister atau missnya longgar di sore hari, mungkin bisa di sore hari, atau mungkin malam hari. Mungkin kalau misternya sempat, nah, atau mungkin ketika mister dan missnya tidak mengajar, misalnya di hari Kamis pagi jam 8 misternya tidak mengajar, mungkin bisa konsultasi di sana. Monggo bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang penting ada komunikasi dengan guru pengampunya gitu. Tapi mungkin untuk ketika online di Google Classroom, jadi ketika guru dan siswanya online di Google Classroom itu bisa langsung komen di kolom komentar. Jadi karena kita juga kadang harus ngetik di laptop, tapi ketika ada yang bertanya via WA harus buka HP juga. Tapi mungkin untuk via WA, jika sudah selesai di Google Classroom-nya, itu fleksibel nih, untuk Miss sama misternya tetap boleh untuk belajar atau bertanya via WA. Namun kami mohon maaf atas keterbatasan kami. Karena mungkin ada yang fast, ada yang slow respon ya ini. Ya karena kami juga mengajar tidak hanya di kelas 6 saja, mengajar di kelas yang lain. Jadi ya itu tadi ketika jam KBM kalau kami slow respon ya mungkin kami sedang mengajar di kelas yang lain atau mengajar di kelas itu. Ketika mengajar tentu kami tidak bisa sambil WA-an ya seperti itu. Jadi ketika kelasnya di Google Classroom itu pelajaran misalnya bahasa Inggris, nah, kalau ada pertanyaan, monggo langsung di kolom komentar saja. Kalau di WA mungkin kami pas tidak pegang HP atau tidak bersanding dengan HP. Kadang chatnya juga ketumpuk. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih sekali. Biar menjadi koreksi kami biar lebih ini habis perhatiannya lebih lagi ke anak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah mensupport kami di kolom komentar, seperti Bunda Citu, terima kasih Bunda Nara, terima kasih supportnya untuk kami, dan kami yakin pun Bapak Ibu semuanya yang hadir di forum ini
terus mensupport kami. Salam ya, salam. Terima kasih sekali, Kami selalu mendukung mengucapkan kami. terima kasih banyak. Semoga kita selalu sehat, Amin. sehingga kita bisa terus bersinergi, bekerja sama demi anak-anak kita, demi pendidikan anak-anak kita yang lebih baik. Amin. Salam rindu untuk Iya. anak-anak semuanya. Terima kasih sekali ya bunda-bunda. Gitu saja ya. Terima kasih sekali atas dukungannya. Sekali lagi, memang perannya harus harus ekstra ya ini. Baik, demikian acara parents meeting untuk pagi hari ini ya, Miss Rini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasi, dukungan, masukan. Akan kami sampaikan kepada pihak sekolah supaya kami juga semakin kreatif, semakin inovatif dalam memberikan pelayanan pembelajaran kepada anak-anak. Untuk penutup, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami di sini mengucapkan mohon maaf jika dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kami titip salam rindu untuk anak-anak. Semoga keadaan ini segera berakhir supaya bisa kembali normal lagi, ketemu lagi di sekolah. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.